Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan ngejelasin dan nge-review episode terakhir series Moon Knight, episode ke-6, final episode. Gila banget ya guys, episode ke-6 ini mind-blowing dan keren banget ya kalau menurut aku. Tapi di sini aku akan ngejelasinnya akan lebih simple dan sederhana, karena emang di episode ke-6 ini tidak serumit dan secomplicated kayak di episode ke-4 dan episode ke-5 ya. Yang dimana di sana banyak banget membuat kita kebingungan tentang bagaimana sebenarnya series ini plot dan alur ceritanya. Jadi nanti di sini akan lebih simple aja. Tapi aku juga nge-highlight beberapa Easter egg yang menurut aku sangat penting dan bisa jadi tambahan informasi kalian semua. Oke, gak usah bacot, let's check it out. Oke teman-teman semuanya, jadi di sini aku akan ngejelasin alur cerita plus penjelasannya berbarengan seperti itu ya. Jadi nanti aku akan jelasin alur cerita juga plus penjelasannya. Make sure teman-teman semua nonton dari awal sampai akhir. Jadi di episode ke-6 Moon Knight ini menceritakan kelanjutan dari episode ke-5 kemarin, di mana akhirnya Mark Spector sukses masuk ke Field of Reeds di padang alang-alang afterlife-nya mitologi Mesir. Di sini terungkap juga ya, persis seperti apa yang aku omongin minggu lalu, bahwa Arthur Harrow ini udah selesai bunuh Mark, ya udah dia langsung fokus ke pembangkitan Amit dan goals dia untuk ngejudge semua orang di dunia, dimulai dari negara Mesir. Jadi nggak ada tuh Arthur Harrow yang main-mainin pikiran Mark lagi, karena kan dia udah mati, sudah tidak berguna lagi. Nah, kalau Dr. Harrow ini murni adalah manifestasi pemikiran alam bawah sadar Mark saja. Jadi bukan Arthur Harrow yang rambut panjang ini. Di mana Dr. Harrow versi ini baik. Ia membantu Mark atau Stephen untuk dapat menerima diri masing-masing dan berbicara kejujuran, kebenaran tentang diri mereka masing-masing juga. Dan bagaimana sebenarnya masa lalu dan kehidupan asli Mark Spector. Ibunya yang nge-abuse dan memukulin Mark setiap hari hingga akhirnya terciptalah kepribadian Stephen Grant sebagai penyelamat Mark Spector. Benar dan valid banget pembahasan aku minggu lalu tentang teori ini. Aku udah ngomongin detail banget tentang hal ini di 2 video yang aku buat minggu lalu. Kalian bisa nonton video ini dulu ya. Linknya aku pin di kolom komentar biar tambah paham dengan series ini. Ruangan putih yang ada Dr. Harrow ini seperti ruangan kejujuran ya, atau ruangan pembuktian kebenaran di alam bawah sadarnya Mark. Emang semua hal yang dilalui Mark itu nyata, bukan ilusi. Jadi semua yang terjadi di episode 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu semua nyata, bukan halusinasi. Dr. Harrow di sini berfungsi sebagai objek yang membuka ingatan Mark tersebut. Apakah dia ini sadar itu nyata atau hanya imajinasi? Jadi semua tergantung Mark atau Stephen. Di akhir episode 6 ini terlihat ya bahwa Dr. Harrow kalah di sini. Darah segar keluar dari kakinya. Dan Mark juga Stephen menang di ruangan putih ini. Lebih kayak adu argumen antara nyata dan tidaknya semua yang pernah terjadi di kehidupan Mark Spector. Makanya jawaban Mark atau Stephen itu tergantung dari mereka sendiri bagaimana menyikapi hal itu. Mereka percaya bahwa semuanya yang sudah mereka lalui, perjalanannya dengan Layla, perjalanannya sebagai hero Khonshu Moon Knight dan menjadi seorang superhero emang untuk melakukan kebaikan dan membunuh para penjahat dan kriminal. Yap, jadi misteri Dr. Harrow ini dan ruangan putihnya udah selesai ya. Ilusinya sudah hilang dengan Mark Spector dan Stephen Grant yang menang dalam argumen nyata atau tidaknya semua yang sudah terjadi. Jadi jangan ada pertanyaan lagi ya tentang ruangan putih dan Dr. Harrow ini. Oke, kita lanjut lagi ke ceritanya. Arthur Harrow kemudian langsung mengambil Ushapti Dewi Amit dan meningkatkan kekuatan tongkatnya. Tongkatnya berubah menjadi tambah kuat, tambah panjang dan hebat. Mereka langsung pergi dari makam Alexander menuju tempat piramida Agung Giza. Layla yang masih berada di situ bersembunyi langsung sedih ya. Ia memeluk jasadnya Mark Spector di sana. Jadi memang scene yang ini sama scene episode ke-5 kemarin itu terjadi bersamaan. Jadi seketika Mark Spector itu mati, tapi di dunia nyata masih tetap berlanjut kehidupannya. Layla langsung menggunakan skarab Amit untuk mengikuti Arthur Harrow yang menerobos ke piramida Agung Giza. Dengan tongkat Amitnya yang baru, ia langsung menghakimi dan mengambil jiwa para tentara Mesir secara bersamaan, tambah kuat energi tongkatnya. Layla mengikuti Arthur Harrow hendak membunuhnya, namun dihentikan oleh Dewi Taweret yang merasuki mayat-mayat tentara untuk berkomunikasi dengan Layla. Ia mencoba menghentikannya. Ia berkata, jadilah avatarku. Namun Layla menolak dan melanjutkan penyamarannya. Kelompok Arthur Harrow sampai di piramida Agung Giza. Dengan kekuatan tongkatnya, Arthur Harrow membuka balok demi balok piramida tersebut menuju ruangan inti tempat pertemuan Dewa-Dewi Ennead. Di sini aku lumayan kesel juga ya dengan Dewa-Dewi inti Ennead ini. Osiris, Isis, Horus, Tefnut, dan Hathor. Mereka ini kan Dewa-Dewi inti Mesir. Masa mereka gak lihat ya ada orang-orang jahat di sini hendak menerobos piramida ini? Katakanlah mereka tidak melihat seluruh belahan dunia, tapi setidaknya mereka pasti mengawasi negara Mesir dong. Nah, hal-hal detail kecil kayak gini tuh yang kadang buat aku itu ganjel banget sih pas nonton series Moon Knight ini. Walaupun para Dewa-Dewi inti ini sudah tidak peduli lagi dengan manusia dan tidak mau ikut campur dengan urusan manusia, tapi masa kalau ada manusia yang mau merusak mereka nggak menghentikannya? Aneh sih. Seketika Arthur Harrow masuk dengan paksa ke ruang
ruangan inti. Di sana sudah berkumpul avatar-avatar dewa-dewi ini yang menurut aku itu nggak berguna sama sekali. Arthur Harrow berkata kalian hakim bukan kesatria atau pejuang. Tapi masa sih mereka nggak bisa defense melindungi diri sendiri? Atau mungkin konsepnya tuh kayak dibuat-buat mirip Eternals gitu ya? Tapi aku juga nggak tahu. Namun akhirnya semua avatar ini mati ya, karena tidak bisa melindungi diri mereka sendiri juga. Padahal di episode yang lalu kita ngeliat ya avatar dewa Osiris dan avatar dewa Horus itu menggunakan kekuatan mereka. Jadi mungkin para avatar ini kalah ya kekuatannya dengan kekuatannya Arthur Harrow, Mark Spector atau Moon Knight, karena mereka diberi full kekuatan dari dewa-dewi masing-masing. Oke guys, kita tinggalkan para avatar yang sudah mati ini karena mereka ini kan cuma sebagai wadah aja. Sampai di detik-detik terakhir, dewa-dewi inti, Osiris, Isis, Horus, Tefnut, dan Hathor itu nggak ada muncul sama sekali ya. Mungkin ini untuk safety budget juga ya, untuk mengurangi biaya juga dari series ini. Tapi kan logikanya mereka ini kan dewa-dewi boss, dewa-dewi paling inti, dewa-dewi di atas dewa. Seharusnya ya muncul sih, seharusnya. Tapi enggak, mereka nggak muncul sama sekali, mereka kayak kabur entah kemana gitu keberadaannya. Mohon maaf ya guys, aku tuh memang gregetan banget waktu scene yang ini. Kemudian dilanjutkan dengan Layla yang mengikuti arahan Dewi Taweret untuk membebaskan Ushabti Khonshu dengan cara menghancurkannya. Ternyata sangat mudah ya membebaskan dewa-dewi yang dikurung dalam Ushabti, tinggal digetok aja dihancurkan ke tanah gitu. Padahal ritual penyegelannya kayaknya susah banget. Kemudian dilanjutkan dengan Arthur Harrow yang akhirnya membebaskan Amit dari Ushabtinya. Energi asap ungu keluar dari Ushabti itu dan terbentuklah Dewi Amit, Dewi Buaya. Sebenarnya kalau dalam mitologi Mesir, buaya ini lebih kayak kesobek ya. Tapi nggak tahu kenapa di sini malah Dewi Amit yang dipilih. Ini aku plus banget sih sama tim CGI-nya Marvel Studios. Keren banget ya penggambaran Dewi Amit ini. Mengerikan, tapi sekaligus menggemaskan ngelihatnya. Dewi Amit buaya ini diperankan oleh Sofia Danu di series Moon Knight. Dan juga penggambaran Dewi Taweret, Khonshu. Ya dimana desainnya itu bagus dan enak aja gitu dipandang mata. Cakep. Terungkap juga di sini ya, ternyata timbangan neracanya Arthur Harrow ini juga nggak seimbang. Seharusnya dia ini mati juga sih sama seperti yang dia lakukan dengan orang-orang lain. Amit berkata, ia dulu percaya dengan avatarnya Alexander the Great yang memiliki neraca seimbang. Akibatnya ia terpenjara selama 2000 tahun. Maka dari itu, Amit berkata, ia tunda kematian Harrow dan ia jadikan Harrow avatarnya yang baru karena sudah membebaskannya. Layla langsung menghancurkan Ushabti Khonshu dan membebaskannya. Di sini ternyata tinggal digetok aja langsung hancur ya Ushabti ini. Aku jadinya pengen banget tuh ngancurin semua Ushabti para dewa yang ada di Ra itu. Akhirnya Khonshu dan Layla pun bekerja sama untuk memenjarakan Amit, tapi tidak di patung Ushabti namun di tubuh manusia karena lebih mudah dibunuh. Hanya dengan bantuan seorang avatar saja. Tapi Layla menolak menjadi avatar Khonshu. Khonshu pun langsung pergi menemui Dewi Amit untuk menghentikannya sendiri. Kemudian next scene terlihat Mark yang damai dan sudah berada di padang alang-alang Field of Reeds. Ia sangat merasa bersalah meninggalkan Stephen di alam Duat. Ia tak ingin Stephen terseret di gurun itu selamanya. Stephen lah yang menyelamatkan Mark dari kehidupannya. Seketika alam surga berubah kembali menjadi alam Duat dan Mark langsung menemui patung batu Stephen di depan gerbang Osiris. Di sana Mark menangis tentang apa yang diterima Stephen. Ia berkata, kau menyelamatkanku, aku selamat dan tidak sendiri karena kau. Kau selalu ada untukku dan kau tidak pernah meninggalkanku. Maka aku tak akan meninggalkanmu, kata Mark. Kau satu-satunya kekuatan superku yang pernah ia miliki. Seketika Mark pun ikut berubah menjadi batu. Ketulusan dan kebaikan hati Mark membuka gerbang Osiris menuju dunia atas. Cahaya yang bersinar terang membuat Stephen dan Mark hidup kembali. Mereka pun berpelukan. Di sini scene-nya sangat emosional banget ya guys. Keren banget aktingnya Oscar Isaac ini, berasa lihat dua orang berbeda padahal orang yang sama. Segera mereka langsung menuju gerbang untuk kembali ke tubuh asli mereka, dibantu dengan Dewi Taweret yang menghalangi ombak lautan pasir. Seketika berhasil melewati gerbang, Mark langsung terbangun lagi dan kembali dari kematiannya. Ia pun bertransformasi menjadi Moon Knight untuk siap bertarung. Di piramida Agung Giza terjadi pertarungan hebat antara Dewa Khonshu dan Dewi Amit. Di sini pertarungannya keren sih kalau menurut aku ya, koreografi dari CGI-nya. Aku cuma berasa kurang puas aja, kayak kurang lama, tapi ini udah keren banget sih guys. Aku acungin jempol untuk tiket series dan bukan movie, ini udah keren banget sih. Body language-nya Dewi Amit, desain kostumnya, penampakan wajahnya, dan juga rambutnya yang bisa ia kibaskan untuk menyerang Dewa Khonshu, ini keren banget. Khonshu pun terpojok ya dengan kekuatannya Dewi Amit. Di tengah pertarungan, ia menyadari dan merasakan kehadiran Mark kembali di dunia ini. Ia langsung berteleport ke tempat si Mark. Akhirnya Khonshu dan Moon Knight pun bertemu ya. Di sini terjadi percakapan yang lumayan lucu antara Mark, Stephen, dan juga Khonshu. Di sini Mark Spector
Spector dan Stephen Grant itu mereka sudah bisa switch personality tapi nggak tumpang tindih ya. Jadi memang sesuai kesepakatan aja. Ketika Stephen Grant muncul akan ada Mr. Knight, ketika Mark Spector muncul akan ada Moon Knight. Jadi mereka nggak berantem lagi kalau mau muncul, karena kan mereka sudah bersahabat sekarang. Segera Khonshu menggunakan kekuatan angin malamnya menerbangkan Mark Spector menuju piramida Agung Giza untuk menghentikan Arthur Harrow dan Dewi Amit. Di sini scene-nya keren banget ya guys. Aku seperti freaking out banget yang ngelihat scene ini. Dia kayak terbang, keren banget sih ini. Layla akhirnya melihat avatar Osiris mati dan berkata dibutuhkan avatar tersisa untuk mengurung Amit di tubuh manusia. Layla memanggil Dewi Taweret untuk menjadi avatarnya. Layla pun diserang oleh kelompok Arthur Harrow namun berhasil kabur dengan kostum barunya. Gila, ini keren banget ya guys. Bisa diperhatikan desain kostum kanan kirinya itu ada warna merah karena dia ini memang ngikutin karakter di komik Scarlet Scarab Layla El Fawli. Terlihat dia bisa mengeluarkan sayap ya, karena dia ini juga bisa terbang dengan sangat cepat. Kemudian di sini Dewi Amit dan Arthur Harrow bekerja sama untuk mengambil jiwa-jiwa yang tak bersalah di seluruh Kairo dan di seluruh dunia, menggunakan kekuatan tongkat dari Arthur Harrow dan juga para pengikutnya yang tersebar di seluruh dunia. Di sini Dewi Amit memakan semua jiwa tersebut dan berubah menjadi besar banget ya guys. Ini CGI-nya, efeknya itu keren banget guys untuk tingkatan series ya. Kemudian si Moon Knight datang dan terjadilah pertarungan dengan Arthur Harrow. Di sini Arthur Harrow ditendang kepalanya. Ini puas banget sih ngeliat scene ini. Dibantu dengan Layla El Fawli yang sudah berubah menjadi Scarlet Scarab terbang menggunakan kostum barunya sebagai avatar Dewi Taweret. Terjadi juga pertarungan antara Dewi Amit dan juga Dewa Khonshu yang berubah menjadi gede banget ya badan mereka. Ingat ya, mereka ini tidak terlihat seperti jakal ketika melawan Stephen Grant, karena yang bisa melihat mereka ini avatarnya dan juga para pengikutnya sudah dapat cap atau tato tanda Dewi Amit. Jadi mereka ini memang invisible, nggak kelihatan nih yang gede-gede banget kayak raksasa ini. Kalian wajib banget nonton sendiri aja biar bisa nikmatin CGI-nya. Di sini Layla badass banget ya. Selain dia ini memang sudah punya skill combat dan bertarung, ditambah dengan kekuatan avatarnya, jadi tambah kuat dia ini. Bahkan Arthur Harrow pun sampai terlempar karena perisainya. Malah dia ini terlihat lebih berguna ya daripada avatar Dewa-Dewi Enniet tadi di awal. Di sini gak hanya Moon Knight atau Mark Spector yang bertarung, Stephen atau Mr. Knight juga ikut bertarung bersama dengan Layla. Kemudian langsung switch lagi ke Mark Spector atau Moon Knight. Ini keren banget guys. Puas banget sih, satisfying banget ngelihat koreografi pertarungan antara Layla, Mark Spector atau Stephen dan juga si Arthur Harrow. Pertarungan yang epic, koreografi bertarungnya antara mereka tiga ini keren banget ya, dengan si Mark dan Stephen yang juga switch Mr. Knight dan Moon Knight. Akhirnya karena terpojok, Arthur Harrow ini pun mengeluarkan full kekuatannya yang membuat Layla dan Mark itu sangat terpojok, dan akhirnya Mark Spector itu switch personality dan terlihatlah semuanya itu langsung udah pada mati ya. Dan inilah kepribadian Jake Lockley itu. Dia selalu keluar datang membantu jika Mark Spector dan Stephen itu sudah putus asa dan hampir kalah. Akhirnya terselamatkanlah si Layla dan seluruh pengikutnya si Amit, pengikutnya Arthur Harrow sudah mati dan Arthur Harrow-nya pingsan. Di sini aku agak kecewa ya, scene-nya di-cut atau dipotong, jadi nggak bisa ngeliat deh gimana Jake Lockley ini membunuh mereka semua. Terlihat juga Dewi Amit dan Khonshu yang juga bertarung dan menyudutkan Khonshu. Segera Layla, Mark itu membawa tubuh Arthur Harrow ke piramida Agung Giza untuk menyegel Dewi Amit ke dalam tubuh Arthur Harrow, menggunakan kekuatan dua avatar dan bantuan dewa-dewi Enniet lainnya di dalam patung. Ada si Tefnut dan juga dewa di samping Tefnut, Isis, Osiris, Horus, Shu, Hathor. Dan yang anehnya, dua patung lainnya itu nggak digunain ya, yaitu patung Dewa Geb dan patung Dewi Nut. Nah, ini jadi pertanyaan besar nih, kenapa dari Enniet 9 yang digunain itu cuma ada 7, sedangkan yang duanya lagi enggak. Sedangkan di rak patung Ushapti, Dewa Geb dan Dewi Nut itu juga nggak ada. Jadi kemana ya mereka ini? Jadi berdasarkan riset aku, 9 dewa Enniet yang di patung-patung ini yang ada di ruangan ini sudah aku cari dan riset, itu nama-namanya ada Horus, Osiris, Isis, Tefnut, Hathor, Geb, Shu, Nut, dan ada satu dewa yang aku nggak tahu namanya siapa karena nggak ada tanda-tanda atau simbolnya yang bisa nunjukin aku siapa dewa ini. Singkat cerita, terkurunglah Dewi Amit di dalam tubuh Arthur Harrow. Mark pun meminta Khonshu untuk membebaskan mereka dan tubuh mereka agar tidak jadi avatar lagi. Khonshu pun mengiyakan dan scene pun berpindah ketika Stephen dan Mark ini ada di ruangan putih bersama Dr. Harrow. Seperti yang aku jelaskan di awal, ruangan putih ini merupakan alam bawah sadarnya Mark untuk pembuktian kebenaran bahwa memang semua perjalanan dan petualangan ini adalah nyata adanya. Dan akhirnya ia menang berargumen dengan si Dr. Harrow ini. Dr. Harrow itu terlihat berlumuran darah dan dia terlihat kebingungan dan ketakutan, menandakan bahwa memang Mark itu sudah menang dan sadar akan semua yang ia lakukan adalah untuk kebaikan. Jadi bukan halusinasi. Akhirnya alam bawah sadar ruangan putih dan Dr. Harrow ini hilang dan berganti ke next day atau hari berikutnya setelah kejadian kemarin, di mana Stephen Grant pun terbangun di apartemennya bersama dengan Mark juga yang sudah bisa berkomunikasi satu sama lain ya di dalam tubuh masing-masing.
Ini scene mirip banget dengan episode pertama, tapi bedanya di sini Mark dan Steven sudah bisa berkomunikasi dengan normal dan juga ikan goldfish di akuariumnya ada 2. Scene pun ditutup dengan Mark Spector yang terjatuh lagi. Kemudian ada post credit scene-nya di mana ternyata Jake Lockley ini akhirnya terlihat juga guys. Dia memakai topi dan menjadi sopir taksi sama seperti yang ada di komik. Di sini ternyata si Khonshu ini belum pergi ya, walaupun sudah nggak jadi avatar lagi, dia masih membayang-bayangi si Mark, Steven, dan Jake. Di sini Jake mengambil Arthur Harrow dan langsung membunuhnya di dalam mobil. Gila sih ya. Padahal aku masih pengen banget ya tahu origin story-nya Arthur Harrow ini seperti apa. Dia ini kok jadi bisa tahu Dewi Amit, dan dia ini apakah dulu dokter juga di awal masa karirnya dulu. Mungkin nanti di season 2 akan ada penjelasannya guys. Ini udah valid banget, udah jadi season 2 nih. Nggak bisa selesai gini aja nih. Karena ini series potensinya banyak banget guys. Cerita-cerita yang bisa dikembangkan dari sepanjang episode ini yang sudah aku tonton. Dari mulai origin story-nya Arthur Harrow, Jake Lockley, Dewa-Dewi Ennead yang masih banyak pertanyaan dan misterius itu, Dewa-Dewi Mesir lain yang masih dikurung di patung Ushabti nggak tahu kenapa. Pokoknya potensial banget untuk pengembangan cerita ke depannya. Oke teman-teman semuanya, tulis pendapat dan komentar kalian untuk final episode terakhir Moon Knight season pertama ini. Itu dia ya video penjelasan dari aku. Nanti aku akan juga buat video-video berikutnya yang lebih detail lagi. Pantengin terus channel ini ya. Itu dia ya video penjelasan dari aku tentang episode ke-6 final episode series Moon Knight. Nanti juga aku akan buat video khusus untuk penjelasan ending dan posibilitas cerita berikutnya di season 2. Ini pasti sudah ada season 2-nya ya, karena terakhir kita ngeliat Jake Lockley yang menjadi supir taksinya si Khonshu. Thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.